Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bagikan beberapa tanda ketika kamar atau rumahmu itu perlu dibersihkan atau istilahnya area di mana kamu berada itu tidak seimbang dalam energi atau dominan energi negatif. Oke, jadi dulu saya sering mengalami petanda-petanda yang aneh, masuk juga dengan apa yang orang percaya bahwa oh rumahnya ada penunggunya, ada roh halusnya dan sebagainya. Tapi dari dulu saya itu mencoba mencari tahu alasan logisnya. Jadi ada beberapa apa yang dikatakan entah itu di ajaran leluhur kita atau di ajaran luar terkait dengan energi negatif itu bukan berarti bahwa itu hanya mitos, tapi ada sisi lain yang juga bisa menjadi alasan kuat. Apa yang dimaksud energi negatif dan kondisi energi kita itu sendiri. Tanda yang pertama kalau rumah kalian itu perlu dibersihkan adalah hewan peliharaan yang umum seperti kucing atau anjing itu tiba-tiba tidak betah atau bertingkah aneh di area tempat tinggal kalian. Apa alasannya? Karena binatang seperti kucing, anjing, dan yang lain-lain itu memang mereka pengindraannya berbeda dengan penginderaan manusia. Jadi dalam satu kasus misalnya ada satu hal yang membuat mereka tidak nyaman, mereka pasti bertingkah yang tidak biasa atau aneh. Nah, ini artinya ada suatu hal yang kurang pas di area di mana kita tinggal. Jadi kalau di ajaran-ajaran kuno itu kan saya di leluhur kita ada ilmu apa ya, ilmu titen. Sewaktu dulu saya mulai spiritual awakening itu mencari informasi yang dulu saya katakan tidak logis, tapi bertahap saya mulai menemukan ada keterkaitan, bukan hanya sekedar cocokologi ya. Jadi satu contoh di rumah saya bisa dikatakan bukan rumah yang tua ya, tapi ada banyak tawon kemit ya, atau tawon apa istilahnya kalau bahasa Indonesia. Nah itu bersarang, ya ada yang di belakang, ada yang di depan. Ternyata belakangan baru saya ketahui bahwa itu ada efek dengan berbagai fenomena setelah saya membagikan video Grebennikov bahwa ada sebuah bentuk aktivitas energi yang tidak bisa kita sensor yang merupakan bagian teknologi dari berbagai jenis serangga seperti tawon atau kumbang. Maka di ajaran-ajaran kuno, hewan ini menjadi simbol-simbol spirit. Saya pernah tunjukkan di videonya bahwa ternyata sarang tawon itu anti gravitasi. Dan tawon atau kumbang sendiri itu sekarang mulai diketahui bahwa mereka tidak terbang. Kalau kalian lihat kumbang yang badannya besar, itu sayapnya tipis. Ternyata mereka bermanuver dengan levitasi. Jadi mereka mengeluarkan frekuensi tertentu di tenggorokannya. Itu yang bisa mempengaruhi bagaimana mereka bermanuver berinteraksi dengan gravitasi bumi. Nah, waktu dulu saya mencari, kalau di Primbon, sekarang saya baru percaya. Karena orang yang di rumahnya ada banyak sarang tawon, apalagi kalau tawon das ya, wah istilah bahasa Indonesianya. Biasanya orang itu dicari jadi guru, atau kalau enggak gila atau mati. Jadi entah kenapa semenjak saya itu mencari tahu dan menemukan hal-hal ini, sekarang mulai berkurang. Jadi ini yang saya katakan bahwa ada saatnya kita menggunakan logika, ada saatnya kita mengikuti intuisi, karena ada berbagai sisi yang kadang kita lewatkan, tapi itu berpengaruh signifikan pada kehidupan kita. Kemudian tanda berikutnya ketika kamu harus membersihkan rumahmu itu adalah kalau kamu sering mengalami mimpi buruk yang berulang. Jadi mimpi itu kan sebuah pertanda ya, satu hal yang disampaikan oleh alam bawah sadar kita. Artinya bahwa ketika mimpi itu berulang, dia tidak lagi menjadi sebuah mimpi yang kebetulan. Nah, itu menjadi sebuah pesan dari alam bawah sadar, apakah dari level kondisi emosi kita atau juga karena lingkungan kita. Karena level energi kita dan lingkungan di mana kita tinggal itu saling berpengaruh. Kemudian tanda berikutnya kalau kamu perlu membersihkan ruangan atau rumahmu adalah ada beberapa material, misalnya kacamata itu tiba-tiba pecah. Jadi materi-materi seperti gelas itu rentan pada interaksi energi, tapi tidak semuanya memang menjadi pertanda. Jadi dulu
Saya pernah mengalami satu fenomena ketika saya masih punya usaha kuliner ya. Kebetulan waktu itu saya berjualan kopi, dan kalau gelas kopi itu biasanya kualitasnya bagus dan mahal. Biasanya gelas kopi ini juga tahan pada perubahan suhu. Yang menarik waktu itu adalah gelas saya setelah saya cuci, itu bahkan dalam posisi tidak tertelungkup, hanya ditaruh di rak saja, posisi menghadap ke atas terbuka, itu meledak. Dan ledakannya seperti pecahan kaca mobil. Jadi waktu itu saya bertanya-tanya, kenapa kok bisa, alasannya apa, karena tidak sedang digunakan. Dan waktu itu saya menyadarinya belakangan, karena saya seperti mendengar seperti ledakan bolam lampu, tapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah gelas yang meledak. Saya sempat bertanya ke guru fisika saya, apa penyebabnya? Itu juga saya tidak menemukan jawaban. Oke, nah, pertanda hal semacam ini sebetulnya tidak selalu berhubungan dengan roh-roh halus. Jadi saya lebih menjelaskan dari sisi intuisi ya. Ketika intuisimu itu kuat, getaranmu itu meningkat, maka akan ada banyak bentuk interaksi yang itu bisa berefek pada barang-barang yang di level materi yang gampang pecah atau gampang ibaratnya terkena sentuhan energi ini tadi. Nah sekarang saya kalau mengalami hal itu bukan takut karena ada roh halus, tapi itu bisa menjadi petanda bahwa ada sebuah bentuk informasi yang sudah saya download, atau kalau tidak, kondisi emosi saya yang tidak stabil. Kemudian tanda berikutnya kalau rumahmu perlu dibersihkan adalah tanaman itu sekarat atau tumbuhnya tidak subur atau gampang mati atau layu. Jadi tumbuhan atau tanaman itu kan mereka hidup dari komposisi cahaya dan kelembapan dan lain-lain ya. Artinya bahwa ketika tumbuhan itu tidak subur, itu juga terkait dengan sirkulasi energi di area itu. Kemudian tanda berikutnya, ketika kamu perlu membersihkan ruangan atau rumahmu adalah gangguan kelistrikan. Ini yang saya ceritakan tentang fenomena sliders. Jadi segala bentuk interaksi energi itu biasanya lebih terbaca pada alat-alat elektronik. Jadi kalau alat-alat elektronikmu gampang rusak, sering mengalami gangguan, komputermu tiba-tiba tidak berfungsi, jammu mati, itu menjadi salah satu tanda, walaupun tidak selalu. Tapi dulu saya juga berpikir hanya kebetulan, tapi karena sering, saya itu sampai rutin mengeluarkan biaya hanya untuk menservis alat-alat elektronik saya. Dan apa yang menarik dari sini, ketika saya mulai mencari tahu, mengolah intuisi, itu menjadi normal. Oke, sampai di sini dulu videonya. Itu tadi beberapa tanda yang mengindikasikan kamu perlu melakukan penyeimbangan atau pembersihan energi di lingkungan rumahmu. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Nanti mungkin saya buat video tentang bagaimana melakukan pembersihan, cleansing rumahmu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.